Lalu hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika manusia mati, maka amalnya telah terputus. Ini bagaimana? Nah, Nabi mengatakan inqata'a amaluhu. Yang terputus adalah amal perbuatannya. Tidak mengatakan intifa'uhu. Tidak mengatakan orang yang sudah meninggal tidak bisa mengambil manfaat lagi. Nah, yang dinafikan oleh Nabi adalah orang yang sudah meninggal tidak bisa beramal lagi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sabi' ihda'us tsawabi lil amwat. Pasal yang ketujuh menerangkan tentang menghadiahkan pahala kepada orang-orang yang telah meninggal. Soal, ma hukmu qiraatil Qur'an 'alal qubur wa ihda'its tsawabiha lil amwat? Apa hukumnya membaca Quran di atas kuburan dan kemudian menghadiahkan pahala bacaan tersebut untuk orang-orang yang telah meninggal? Jawab, ya'lam anna amalal muslimina minal qiraah wat tahlil ala amwatihim wal haqab wa inna thawaba dzalik yasilu ila mautahum bittifaqi ulama'il Islam li'annahum yad'u ba'dal qiraah wat tahlil biqaulihim Allahumma awsil thawaba ma qara'na aw halalna ila fulan. Ketahuilah bahwasannya tradisi orang Islam, pengamalan orang kaum muslimin berupa membaca Al-Quran kemudian menghadiahkan pahalanya dan juga tahlil. Di sini menggunakan kata tahlil. Kepada hadiahnya, pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal. Huwal haq was shawab. Itu adalah sebuah tradisi yang benar. Kemudian apakah pahalanya bisa sampai? Di sini disebutkan pahala yang dihadiahkan tersebut bisa sampai berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, karena setelah membaca Al-Quran dan juga tahlil disertai dengan doa Allahumma awsil thawaba ma qara'na aw halalna. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang telah kami baca, Al-Quran yang telah kami baca ataupun kalimat-kalimat yang telah kami tahlilkan, kami zikirkan kepada fulan. Disebutkan nama orang yang akan dihadiahkan. Wa innamal khilaf idza lam yad'u bidzalik fal masyhur min madhhab Syafi'i annahu la yasilu. Adapun yang diperselisihkan para ulama adalah ketika tidak berdoa seperti tadi, hanya membaca Al-Quran saja, kemudian tidak berdoa agar pahalanya ditujukan untuk si mayit. Maka ini para ulama berbeda pendapat dalam madhab Imam Syafi'i, madhab mayoritas kaum muslimin Indonesia, yaitu ketika seperti itu pahalanya tidak sampai kepada mayit. Inilah makna dari ucapan Imam Syafi'i bahwa pahala itu tidak, pahala qiraah, pahala membaca Al-Quran tidak bisa sampai kepada mayit. Nah, ini diarahkan oleh para ulama-ulama madhab Syafi'i, salah satunya Al-Hafidh Ibnu Shalah, itu tidak sampai ketika setelah membaca Al-Quran tidak berdoa agar pahalanya ditujukan untuk si mayit. Wa tamada ulama Syafi'iyah al-mutaakhirin usula thawabil qiraah wa dzikri ila al-mayyit ka madhhabil a'immatis tsalatsa wa alaihi amalun nas wa ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Kan tetapi sebagian ulama madhab Syafi'i yang mutaakhirin, beliau-beliau meyakini bahwa pahalanya bisa sampai, pahala membaca Al-Quran, pahala berzikir itu bisa sampai kepada mayit, sebagaimana madhab ketiga imam selain Imam Syafi'i. Qala Sayyiduna al-Imam al-Hujjah Qutbul Irsyad al-Imam Abdullah ibn Alwi al-Haddad nafa'allahu bih. Wa inna a'zama ma yuhda ilal mauta barakatuhu aktsaruhu naf'an qiraatul Qur'an wa ihda'u thawabihi ilaihim wa qad atbaqa 'ala al-'amali bidzalik al-muslimuna fil a'sar wal amsar wa qala bil jamaahiru minal ulama was shalihin salafan wa khalafan. Intaha ma qala radhiyallahu anhu fi kitabih Sabilul Adhkar. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad ini beliau adalah ulama yang mengarang Rotibul Haddad, yang menyusun wirid Rotibul Haddad, mengatakan bahwa
sesuatu yang dihadiahkan kepada mayit yang paling besar barokahnya dan paling bermanfaat itu adalah bacaan Al-Quran. Kemudian pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Dan para umat Islam dimanapun dan di masa kapanpun telah melakukan amalan semacam ini. Dan banyak ulama yang memfatwakannya, salafan wa kholafan, baik ulama salaf, ulama zaman dahulu, wa kholafan, dan ulama zaman sekarang yang datang belakangan. Soal madalil ala jawazi qiraatil Quran lil amwat, apa dalilnya bahwa membaca Al-Quran untuk mayit itu diperbolehkan? Dalil marwahul Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah an Mu'aqqil bin Yasar anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iqra'u ala mautakum surat Yasin. Qala ulama wa hadzal hadits mutlaqun fa yashmalul qira'ata halal ihtidar wa ba'dal wafat. Dalilnya yang pertama adalah hadis Nabi yang berbunyi bacakanlah ala mautakum, bacakanlah untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian semua surat Yasin. Bacakan surat Yasin. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis Iqra'u ala mautakum surat Yasin ini ditujukan untuk orang yang hendak meninggal, artinya ketika naza' halul ihtidar, tidak ketika setelah meninggal. Akan tetapi di sini disebutkan bahwa juga ada ulama yang mengatakan bahwa hadisnya mutlak, tidak ada qayyid, tidak ada batasan kapan membacakannya. Yang penting disebutkan mautakum, orang yang meninggal. Maka hadis ini mencakup ketika naza, ketika hampir meninggal, dan juga ketika ba'dal wafat, setelah meninggal. Wa akhrajat Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Ibnu Umar marfu'an idza mata ahadukum fala tahsabuhu wa asra'u bihi ila qabrih wal yaqra' 'inda ra'sihi bi Fatihatil Baqarah wa 'inda rijlihi bi Khatimatil Baqarah. Dzakarahu al-Imam As-Suyuti fi Jam'il Jawami'. Hadis yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Jam'ul Jawami' bahwasanya Nabi berkata, ini hadis marfu, artinya dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW. Ketika salah satu di antara kalian mati, maka janganlah kalian fala tahsabuhu wa asra'u bihi ila qabrihi, maka hendaklah segera dikuburkan, lalu wal yaqra' inda ra'sihi bi Fatihatil Baqarah, maka di atas kepalanya itu dibacakan Fatihatil Baqarah, pembukaan surat Al-Baqarah. Lalu di atas kakinya, kedua kakinya dibacakan Khatimatil Baqarah, akhir dari surat Baqarah. Wa dzakara Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh ma yaqtadi sunnat darsi 'alal qabri wastadalla lidzalik bi anna jama'atan minas salaf awsu ay yuqra'a 'inda quburihim minhum Ibnu Umar awsa ay yuqra'a 'inda qabrihi suratul Baqarah. Nah, kemudian Imam Ibnul Qayyim ini biasanya Imam Ibnul Qayyim adalah ulama yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang menolak tradisi mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Padahal Imam Ibnul Qayyim sendiri menyebutkan dalam kitab Ar-Ruh, kitab beliau yang berjudulnya Ar-Ruh, menyebutkan keterangan yang mengindikasikan adanya kesunahan untuk membaca Al-Quran di atas kuburan, di atas makam. Nah, dalilnya adalah bahwa sebagian ulama salaf, golongan ulama salaf berwasiat bahwa ketika sudah meninggal minta untuk di atas kuburannya dibacakan Al-Quran. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar, ini putra dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana beliau berwasiat agar ketika setelah meninggal dibacakan surat Al-Baqarah di atas kuburannya. Wa annal ansar kanat idza matal mayyitu ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una al-Qur'ana indah. Dan bahwasanya para sahabat Ansor ketika salah satu di antara mereka ada yang meninggal, maka kaum Ansor ini membacakan Al-Qur'an di atas kuburannya. Wa dzakarul ulama'u
annahu yajuzu lil insani aj'ala thawab amalihi li ghairihi salatan kanat aw qira'atan aw ghairahuma wa yadullu lidzalik ma akhrajahu ad-Darqutni ila akhirih. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa seseorang yang telah melakukan sebuah ibadah, melakukan sebuah amal, baik berupa sholat ataupun puasa, itu boleh hadiahnya, pahalanya dihadiahkan untuk mayit. Bahkan ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Kiai Haji Ali Maksum dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa amal apa saja itu boleh dihadiahkan untuk mayit, tidak terbatas hanya sedekah saja. Kan tetapi bisa membaca Al-Qur'an, bisa haji, bisa puasa, bisa berupa sholat, bisa berupa bacaan sholawat, dan semua amal-amal ibadah itu pahalanya bisa dihadiahkan untuk mayit dan akan sampai kepada si mayit. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Qur'an wa an laisa lil insani illa ma sa'a? Di sini disebutkan bahwa innal Qur'ana lam yanfi intifa'ar rajuli bi sa'i ghairihi wa innama akhbara annahu la yamliku illa sa'yah wa amma sa'yu ghairihi fa huwa milkun li sa'ihi fa in syaa'a ayyabdhilahu li ghairihi wa in syaa'a ayyubqiyahu li nafsihi wa huwa subhanahu lam yaqul innahu la yantafi'u illa bima sa'a. Al-Imam Ibnul Qayyim masih dalam kitab Ar-Ruh mengatakan bahwa di situ disebutkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak berhak atas apapun kecuali yang telah ia jalankan. Maksudnya seseorang itu tidak berhak atas pahala dari amal orang lain, ia hanya berhak atas pahala dari amal dirinya sendiri. Nah, maka yang dinafikan Al-Qur'an, yang ditiadakan Al-Qur'an adalah kepemilikan pahala orang lain itu yang kemudian dimiliki oleh seseorang tersebut. Itu memang tidak bisa, karena memang seseorang hanya memiliki pahala, berhak atas pahala amal yang telah dia lakukan sendiri. Akan tetapi berbeda lagi jika orang lain yang melakukan amal suatu ibadah itu menghadiahkan pahalanya. Nah, ini tidak dinafikan oleh Al-Qur'an. Amma sa'yu ghairihi fa huwa milkun li sa'ihi. Amal kebaikan orang lain pahalanya ya milik orang yang mengamalkan tersebut. Lah tinggal orang yang beramal tersebut hendak menghadiahkan kepada orang lain atau tidak. Nah, maka yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu tidak bertentangan dengan keterangan yang telah kami sebutkan tadi. Karena yang dinafikan Al-Qur'an adalah hak kepemilikan pahala atas amal orang lain. Itu memang milik orang lain, akan tetapi bisa saja diberikan kepada orang yang telah meninggal, dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, sebagaimana kepemilikan barang. Nah, tentu kita tidak berhak, tidak memiliki atas apa yang dimiliki orang lain, barang yang dimiliki orang lain. Nah, akan tetapi jika orang lain tersebut berbagi, bagaimana? Tentu bisa saja. Nah, ini sama dengan pahala juga seperti itu, konsepnya sama saja. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa thalatha. Lalu hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika manusia mati maka amalnya telah terputus. Ini bagaimana? Nah, Nabi mengatakan inqata'a amaluhu, yang terputus adalah amal perbuatannya, tidak mengatakan intifa'uhu, tidak mengatakan orang yang sudah meninggal tidak bisa mengambil manfaat lagi. Nah, yang dinafikan oleh Nabi adalah orang yang sudah meninggal tidak bisa beramal lagi. Ini maklum bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa beramal iktisabul ajri, mencari pahala sendiri, sudah tidak bisa. Akan tetapi Nabi tidak menafikan bahwa orang yang telah meninggal bisa mendapatkan manfaat dari apa yang ditujukan kepadanya, dihadiahkan kepadanya berupa pahala-pahala bacaan Al-Qur'an, tahlil ataupun yang lain.
Fal munqati'u syai'un wal wasilu syai'un akhar. Maka yang diucapkan oleh Nabi itu adalah perbuatan. Ini sudah maklum, sangat maklum sekali bahwa orang meninggal tidak bisa beramal lagi, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, wa dzakara ahlu tafsir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna qaulahu ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a mansukhul hukmi fi hadhihi syari'ah biqaulihi ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum fa udkhilal abna'u aljannata bisolahil aba. Ulama ahli tafsir, sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa firman Allah yang telah dibacakan tadi wa an laisa lil insani illa ma sa'a itu sudah dinasakh. Nasakh itu artinya sudah disalin, tidak berlaku hukumnya bagi umat Nabi Muhammad, bagi syariatnya Nabi Muhammad. Disalin, digantikan dengan ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka, keturunan mereka mengikuti mereka dengan beriman, maka akan kami pertemukan bihim dzurriyyatahum, pertemukan mereka orang-orang yang beriman tadi dengan anak cucu mereka yang beriman. Nah, ini ayat ini mengindikasikan adanya keterhubungan antara orang yang terdahulu dengan orang yang masih hidup. Nah, fa'udkhilal abna al-jannah bisolahil aba. Maka bisa saja seorang anak yang ahli maksiat itu bisa saja dimasukkan ke surga atas berkat kesalehan orang tuanya. Di sini disebutkan suatu riwayat seperti ini. Wa qala Ikrimah inna hadza liqaumi Musa wa Ibrahim alaihi wassalam. Wa amma hadhil ummah falahum ma sa'au wa ma yas'alahum ghairuhum. Nah, sedangkan Ikrimah, jadi Ikrimah bin Abi Jahal, yaitu salah seorang sahabat putra Abu Jahal yang ahli tafsir, sahabat yang ahli tafsir, mengatakan bahwa ayat an laisa lil insani illa ma sa'a, ayat yang mengatakan seseorang tidak berhak kecuali atas apa yang ia kerjakan, itu berlaku bagi kaumnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Adapun umatnya Nabi Muhammad, mereka mendapatkan apa yang telah hasil dari yang telah mereka kerjakan dan juga apa yang telah orang lain kerjakan untuknya. Maka tidak hanya hasil pekerjaan sendiri saja. Nah, para pemirsa yang kami hormati, dalam masalah penghadiahan pahala kepada mayit ada beberapa yang disepakati bahwasanya seperti sedekah ataupun haji, itu disepakati oleh para ulama bahwa bisa pahalanya disampaikan sampai kepada mayit karena memang ada nas hadis, ada keterangan hadis yang sharih dari Nabi Muhammad SAW. Kan tetapi masalah pembacaan Al-Quran ini memang terjadi perkhilafan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mayoritas ulama, jadi dikatakan mayoritas ulama berpendapat bahwa pahala Al-Quran, bacaan Al-Quran itu bisa sampai kepada mayit. Ada yang mengatakan seperti Imam Ibnul Qayyim, dengan syarat yang membaca Al-Quran itu adalah mutatawi. Mutatawi itu artinya atas kerelaan hati sendiri, bukan menyewa orang untuk membacakan Al-Quran untuk mayit, bukan dalam rangka seperti itu. Nah, maka dengan demikian orang-orang yang melakukan tradisi tahlilan, mengirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal, itu bisa dikatakan mutatawi. Karena orang-orang yang tahlilan itu tidak ada kesepakatan di awal bahwa ini adalah menyewa jasa untuk membacakan tahlil, bukan seperti itu. Adapun ketika ada hidangan-hidangan yang disajikan ataupun ada hadiah-hadiah yang diberikan untuk orang yang membacakan tahlil, itu adalah sedekah dari
dzurriyyah si mayit, sedekah dari anak-anak keluarga orang yang meninggal, bukan sebagai ujroh, bukan sebagai upah atas pembacaan tahlil. Maka menurut pendapat Imam Ibnul Qayyim seperti itu bisa pahalanya bisa sampai kepada mayit. Nah, akan tetapi kembali lagi bahwasanya permasalahan ini adalah masalah khilafiyah, masalah yang tidak disepakati hukumnya, maka tidak boleh untuk mengingkari orang yang melakukan tradisi tersebut, karena yang melakukan tradisi tersebut punya pegangan yang sah, yaitu qaul atau pendapat para ulama dan juga amal tradisi kaum muslimin yang telah berlaku salafan wa kholafan, sejak zaman salaf, zaman sahabat tabi'in sampai zaman kholaf, zaman mutaakhirin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang telah kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi Anda khususnya, bagi kaum muslimin umumnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.